Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitra Suci Bela Islami, Fuji Lestari, Iksan Ma'ruf Bukhari, Sarah Safira, dan Widya Pujianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses produksi etanol. Etanol. Apa sih etanol itu? Jadi, etanol atau etil alkohol adalah bahan kimia yang terdapat dalam minuman beralkohol atau arak. Bahan ini banyak digunakan sebagai pelarut dalam dunia farmasi, industri makanan, dan industri minuman. Selanjutnya ada karakteristik etanol. Yang pertama yaitu tidak berwarna. Yang kedua, tidak berasa. Yang ketiga, mempunyai bau yang khas. Yang keempat, mudah terbakar. Yang kelima, mendidih pada suhu 78,35 derajat Celcius. Dan yang terakhir, densitas pada suhu 15 derajat Celcius adalah 0,7493 gram per liter. Etanol dapat dibuat dalam beberapa cara. Yang pertama, melalui sintetis kimia, yaitu dengan melakukan reaksi antara gas etilen dan uap air dengan asam sebagai katalis. Yang kedua, melalui proses fermentasi atau peragian bahan-bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, yaitu dengan menggunakan aktivitas mikroba. Nah, bahan-bahan hasil pertaniannya yaitu yang pertama bahan mengandung turunan gula, yang kedua bahan yang mengandung pati, dan yang terakhir bahan yang mengandung selulosa. Terdapat dua tahapan utama dalam proses produksi etanol, yaitu proses hidrolisis dan proses fermentasi. Proses hidrolisis yaitu untuk mengubah pati menjadi gula yang diperlukan proses hidrolisis dengan bantuan asam mineral HCl. Untuk mempercepat proses hidrolisis diperlukan proses pemanasan. Yang kedua yaitu fermentasi. Nah, dalam pembentukan alkohol melalui fermentasi, peran mikroorganisme sangat besar dan biasanya mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi mempunyai beberapa syarat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis. Yang pertama, jumlah kandungan karbohidrat pada bahan baku. Jadi, jumlah kandungan bahan baku karbohidrat pada bahan baku sangat berpengaruh terhadap hasil hidrolisis asam. Di mana bila kandungan karbohidrat sedikit, maka jumlah gula yang terjadi juga sedikit. Dan sebaliknya, bila kandungan suspensi terlalu tinggi, mengakibatkan kekentalan campuran akan meningkat. Sehingga tumbukan antara molekul karbohidrat dan molekul air semakin berkurang. Dengan demikian, kecepatan reaksi pembentuk glukosa semakin berkurang pula. Bahan yang hendak dihidrolisis diaduk dengan air panas dan jumlah bahan kering umumnya sekitar 18-22%. Yang kedua, pH operasi antara konsentrasi asam yang digunakan. Jadi pH berpengaruh terhadap jumlah produksi hidrolisis. pH ini erat hubungannya dengan konsentrasi asam, di mana pH makin rendah bila konsentrasi asam yang digunakan lebih besar. pH yang baik yaitu sekitar 2,3. Yang ketiga, waktu hidrolisis. Jadi semakin lama pemanasan, warna semakin keruh dan semakin besar pula konversi pati yang dihasilkan. Waktu optimum diperoleh untuk proses hidrolisis asam yaitu 60 menit. Yang keempat, suhu hidrolisis. Jadi suhu semakin besar, suhunya semakin besar pula konversinya, karena konstanta kecepatan reaksi juga semakin besar. Nah, suhu optimum yang diperoleh adalah 60 derajat Celcius. Yang kelima yaitu katalisator. Jadi katalisator yang biasa digunakan berupa asap, yaitu HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, dan lain-lain. Makin banyak asam yang dipakai sebagai katalisator, makin cepat jalannya reaksi hidrolisa. Penggunaan katalisator dengan konsentrasi kecil atau larutan encer lebih disukai karena akan memudahkan pencampuran sehingga reaksi dapat berjalan merata dan efektif. Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi, peran mikroorganisme sangat besar dan biasanya mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi
mempunyai beberapa syarat, yaitu mempunyai kemampuan untuk memfermentasi karbohidrat yang cocok secara cepat. Kemudian bersifat membentuk flokulasi dan sedimentasi. Mempunyai genetik yang stabil, yaitu tidak mudah mengalami mutasi. Lalu toleran terhadap alkohol yang tinggi, antara 14-15%, dan mempunyai sifat regenerasi. Pada proses fermentasi terdapat 3 jenis khamir yang biasa digunakan, yaitu ada Saccharomyces cerevisiae, ada Saccharomyces patorinus, dan Saccharomyces ellipsodus. Proses pembuatan bioetanol secara umum yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama dari molasses dengan melalui proses pengenceran. Tahap kedua, setelah proses pengenceran dilakukan proses propagasi dan dilakukan juga proses fermentasi. Lalu pada tahap ketiga dilakukan proses pemurnian sehingga menjadi etanol 99,5%. Selanjutnya ada proses pembuatan etanol dari molasses. Pada proses pertama yaitu ada persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku bertujuan untuk menyiapkan bahan baku yang akan digunakan dalam proses. Proses bahan baku ini terdiri dari proses pengenceran. Lalu selanjutnya ada tahap fermentasi. Pada tahap ini digunakan fermentasi bakteri yang telah dipersiapkan dari tangki propagasi. Dan pada tahap ini dihasilkan etanol dengan kadar 6-10%. Selanjutnya ada tahap pemurnian. Pada tahap pemurnian merupakan tahapan dari hasil fermentasi yang terdiri dari proses penyaringan, distilasi, dan adsorpsi. Fungsi tahap ini yaitu untuk memurnikan hasil fermentasi sehingga menjadi etanol dengan kadar 99,5%. Macam-macam proses produksi bioetanol. Yang pertama yaitu pengenceran. Pengenceran ini bertujuan untuk mengencerkan molasses dengan kadar gula yang tinggi, yakni 55%, dengan menambahkan air proses. Tujuannya yaitu agar biomasa tidak mati dengan perbedaan tekanan osmosis yang tinggi. Lalu yang kedua ada propagasi. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan mikroorganisme yang telah melewati fase pertumbuhan awal dan telah mampu beradaptasi sehingga dapat mencapai fase pertumbuhan yang cepat saat berada di dalam tangki fermentor. Proses ini dilakukan secara aerob karena pertumbuhan mikroorganisme membutuhkan udara. Lalu ada proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses yang paling penting dalam pembuatan etanol. Proses fermentasi dimaksudkan untuk mengubah glukosa menjadi etanol atau bioetanol dengan menggunakan yeast. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi biasanya alkohol dengan kadar 8-10% per volume. Sementara itu, bila fermentasi tersebut digunakan bahan baku gula atau molasses, proses pembuatan etanol dapat lebih cepat. Pembuatan etanol dari molasses tersebut juga mempunyai keuntungan lain, yaitu memerlukan bak fermentasi yang lebih kecil. Etanol yang dihasilkan proses fermentasi tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dengan membersihkannya dari zat-zat yang tidak diperlukan. Proses fermentasi dilakukan dalam kondisi anaerob secara batch di dalam sebuah tangki berpengaduk dan memiliki alat pendingin berupa coil untuk menjaga suhu dan fermentor tetap konstan, yakni pada suhu 30-35 derajat Celcius. Keuntungan dari fermentasi dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae adalah karena Saccharomyces cerevisiae ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap inhibitor dan juga memiliki suhu optimal yang mendekati suhu di Indonesia, yakni 30-35 derajat Celcius. Selain itu, Saccharomyces cerevisiae juga sangat mudah untuk didapatkan. Lalu selanjutnya ada proses penyaringan. Pada proses penyaringan, etanol broth hasil dari fermentasi tersebut selanjutnya dialirkan menggunakan pompa menuju alat penyaring untuk dilakukan pemisahan komponen solid dan liquid. Lalu selanjutnya ada proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini merupakan proses penyimpanan hasil fermentasi.
Tangki penyimpanan ini digunakan sebagai feed tank untuk proses pemurnian dan untuk mengendapkan komponen-komponen yang tidak diperlukan, seperti lumpur dan yeast. Lalu ada proses distilasi. Proses distilasi merupakan proses untuk memurnikan etanol. Distilasi merupakan metode pemisahan komponen-komponen dari campuran liquid pada fase liquid dan uap. Dasar pemisahan menggunakan distilasi adalah bahwa komposisi uap berbeda dengan komposisi liquid dengan kesetimbangan pada titik didihnya. Pada proses distilasi ini akan dihasilkan etanol dengan tingkat kemurnian 90%. Produk bawah berupa air dan fusel oil, sedangkan produk atas dari proses distilasi merupakan liquid dari etanol dan air. Fusel oil yang keluar melalui bagian bawah kolom distilasi ini mengandung propanol, amil alkohol, asam asetat, gliserol, dan asetaldehid yang memiliki efek buruk pada spesifikasi produk akhir sehingga harus dipisahkan. Lalu selanjutnya ada proses adsorpsi. Untuk mendapatkan etanol dengan kadar 90% atau lebih, perlu dilakukan proses khusus karena campuran etanol air memiliki sifat azeotrop yang menyebabkan kadar etanol akan tetap berada pada titik tertentu meskipun suhu dan tekanan sistem diubah. Adsorpsi merupakan pemisahan di mana molekul-molekul terdifusi dari bahan fluida ke permukaan dari solid adsorption membentuk fase teradsorb. Biasanya, adsorber gas digunakan untuk memisahkan sejumlah komponen dari campuran gas. Pemisahan dengan adsorpsi bergantung pada lebih mudahnya salah satu komponen teradsorb dari komponen lain. Akan tetapi, proses adsorpsi ini memiliki kelemahan bahwa kapasitas adsorben untuk mengikat adsorbat terbatas. Namun, adsorben dapat diregenerasi dan dikembalikan seperti kondisi semula. Molecular sieve merupakan salah satu adsorber yang menggunakan zeolite atau aluminosilikat sintesis. Tipe yang biasanya digunakan pada proses pemurnian etanol untuk full grade etanol adalah tipe 3A, yang berarti rata-rata diameter dari pori-pori pada molecular sieve adalah 3 angstrom. Diameter dari air adalah kurang dari 3 angstrom dan diameter etanol lebih besar daripada 3 angstrom. Berikut ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan dalam pembuatan tugas kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.